يا سادة تتلى مناقب فضلهم للناس في أي كتاب منزل للناس في أي كتاب منزل. Oh, yang itu Abdullah ini, Abdullah. Ya. Abdullah ini asal Apa namanya cara dua? Tak tahu. Oh, Ira cara dua. Jail ini Habib Pak. Abang Ahmad. ya. Paling alim sedunia Ahmad. Sebelum abang pergi sebenarnya tanding Ahmad itu Satunya ke Betia, Yosman dia itu mentor dia. Apa kan memang cacah dua kita santren Muhammad kan? Iya. Abana santren, anak di santren. Ahmad cukup. Ahmad bisa setop. Delegasi juga. Ya. Di bawah. Ya. Sepupu. Ini durasi kedua yang masih hidup cuma berapa? Saya Umo Ardi Ahmad Muhajir Ya, Pak. Nasan adik saya. Ya. Najma Ukhti Binat Rajunadu Generasi kedua. Iya. Ibu Muhammad yang Yang masih hidup. Ya. Durasi kedua ya. Punya istri hamil. Waktu melahirkan, belum melahirkan meninggal. Meninggal, dimakamkan. Dulu kalau ada orang meninggal, bayinya di perut, digadu, diambil, dirobek perutnya, diambil bayinya, diambil kelingkingnya, buat ilmu seher. Iya. Paling mandi ilmu seher, kelingking bayi yang di perutnya itu. Jadi Muhammad numboni apa? Jaga kuburan itu 41 hari. Strongking, dulu udah ada lampu. Strongking 40 strongking di kuburan. Kayak siang. Semalam baca Quran, ngaji, yasinan, baca kitab, semalam tutup. 41 hari. Setelah itu yang meninggal ini punya bayi, Mas. Jadi ini nyundul. Meninggal karena mau melahirkan. Yang bayi Saleh. Dia punya bebek. Bebeknya sudah janda, punya anak 4. Kata ya kakek saya mau kawin sama kamu untuk merawat ponakanmu yang bayi. Dia tidak mau. Saya sudah tua, saya sudah punya anak 4. Tidak apa-apa. Karena ponakanmu. Akhirnya mau dengan syarat satu. Saya mau dengan syarat satu. Apa syaratnya? Saya kawinkan kamu dengan orang tercantik di Bondoso. Istrinya yang syaratin. Dikawin untuk memelihara ponanya sampai besar. Masih sebulan sudah ditagih janjinya. Mana janjimu? Katanya mau kawin. Masih bulan madu, jangan sekarang. 3 bulan ditekan, harus dikawinkan sama ibunya abah saya. Dimintakan, perempuannya yang mintakan. Dimintakan, perempuan ini masih ada kakaknya. Jadi abahnya nggak mau ngasihkan. Jadi dipanggil adiknya dari Hadramaut, dipanggil ke Bondoso. Dipanggil adiknya, dikasihkan kakaknya, dia ngambil yang adiknya. Adiknya kayak Belanda, cantiknya, putih, rambutnya merah, luar biasa. Dikawinkan punya anak 3, abah saya, paman saya, ada perempuan. Dari janji Haddar itu
dapat Pasal banyak ini. Betul. Mamat kakek saya, bukan nenek, ibunya Gadul. iya. Jejatan itu Dan Khadijah. tidak. Habib Pahatun dia, Iya. kan jejatu. Iya. Orang dulu itu bersih hati. Makanya nerimo. Kata orang Jawa nerimo. Kalau anda nerima, semuanya enak. Semuanya enak. Tapi kalau berontak, payah, capek. Hidup ini capek kalau berontak. Karena Allah kalau nakdirkan, pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, dan diciptakan kita. Nabi pernah sholat dipercepat karena ada bayi menangis di belakang. Salam, ibunya bayi itu loncat, disergap itu anak. Terus Rasulullah bilang sama sahabatnya, kamu lihat gimana kasih sayang ibu itu. Nah, Rasulullah, demi yang nyawaku di tangannya, Allah lebih sayang kepada makhluknya daripada ibu itu kepada anaknya. Jadi walaupun kita dikasih sakit, walaupun kita dikasih tidak punya, tetap Allah sayang. Dikasih sakit itu ada masalah, ada sesuatu yang kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Insya Allah lulus dengan kumlot. Semua. Amin. Setelah lulus dengan kumlot, dapat jodoh yang baik, Amin. yang tanggung jawab dunia akhirat, yang setia. Amin. Kalau dah siap bunuh saja. Oh iya. Timbangannya hati-hati. Pernah peperangan Uhud. Oh, Pak. Pulang dari peperangan, Rasulullah bertakziah kepada misanannya, anaknya Sayyidina Hamzah yang dirobek dadanya. Ya Fatimah, namanya Fatimah, sabaro kau. Kenapa ya Rasulullah? Abamu meninggal. Nangis. Ya Fatimah, sabaro. Siapa lagi ya Rasulullah? Paman kamu, saudaranya ibu kamu meninggal. Nangis. Ya Fatimah, sabaro. Siapa lagi ya Rasulullah? Suami kamu, Mus'ab bin Umair, gelundung di tanah. Bukan saja nangis, tapi gelundung di tanah. Terus Rasulullah bersabda, Inna rajul fi qalbi hurmatihi la aziz. Orang perempuan itu di hati suami, orang laki di hati suaminya punya keistimewaan luar biasa. Ya, istri saya orang Madura. Saya kawin ditinggalkan abahnya, ibunya, saudaranya, ngikut saya ke sini. Terus mau saya sia-siakan. Ditinggalkan abah ibunya yang merah dari kecil. Tapi kita sering lupa, orang laki sering lupa. Karena takut diomongan orang lain. Oh, takut ke bini, takut sama istrinya, oh, tunduk sama istrinya. Rasulullah dulu di rumahnya nulungi orang rumahnya, sapu-sapu, kora-kora, cuci-cuci. Kalau Siti Fatimah sendiri di rumahnya digendongkan Sayyidina Husain sama Sayyidina Hasan. Kalau mereka nangis dikasih lidahnya. Sering Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain dikasih lidah Rasulullah. Yasuqu ilman, dijejelo ilmu.
dari lidahnya Rasulullah yang penuh berkah. Sahabat dulu kalau Rasulullah ludah berkelahi untuk mengambil ludah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Denisa Putri yang kali ini akan mewawancarai seorang Habib Hussein asal dari Bondowoso mengenai karya sastra ciptaan Ustadz Hasan Baharun. Nah, saat ini saya sudah bersamai langsung permani langsung yaitu bernama Habib Hussein. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenai karya sastra, kali ini kan udah dikasih tahu beberapa hal yang sudah menjadikan khusus kalangan orang Arab itu. Nah, mengenai karya sastra Hasan Baharun, nah tentang Marawis ini itu kan dalam isi-isinya menyangkut pada ahli baitnya sama kebenaran Rasulnya. Nah, kan pada orang awam itu apakah manfaat dari kita baca Marawis tersebut atau karya tersebut, apakah ada dampak dari diri sendiri? Karya Marawis itu banyak. Ini judulnya apa? Nah, ini tentang bijahi toha tawasulil batuli. Ya, Toha. Coba mana? Nah, Bijahi Toha wal batuli tawasuli. Ini karyanya dari Hasan Baharun. Ini tentang mengenalkan tentang para keluarga Nabi serta kita ayo diajak untuk bertawasul kepada mereka semua karena mereka itu memiliki keutamaan yang sangat banyak dan juga tidak dipungkiri juga para sahabat-sahabat Nabi. Cuman di sini yang diterangkan ini keluarga Nabi yang 5 orang, yang Rasulullah, Al-Batul yaitu Sayyidah Fatimah Zahra, terus Sayyidina Ali, Ibnu Hima, Sibta ini 2 anak, ini Hasan Hussein 5. Ada 5 ini. Manfaatnya ya nih, kita supaya kenal sama 5 orang ini, terus tawasul sama orang ini, sama 5 orang ini, lebih dekat sama orang, Lebih dekat kepada orang-orang. yang disebutkan ini. Nah, mengenai dari siapa pengarang yang awalnya udah wafat ya teman-teman. Nah, kira-kira dari yang meneruskan karya-karya Ustadz Hasan Baharun ini apakah dari kalangan tertentu saja atau untuk kalangan umum? Jadi syair ini dulu dibuat untuk pembelajaran. Lama-kelamaan, karena di waktu itu banyak anak-anak yang suka dengan lagu, nada gitu ya. Iya, nada. Ya kayak Alfiah kita pakai nada dan sebagainya. Nah, akhirnya sama para ulama dulu dimasukkanlah ke bacaan-bacaan Marawis supaya tetap dilantunkan. Karena Marawis itu setiap ada manten, ada acara-acara khusus pasti ada Marawis. Dan pasti dibaca, pasti dihafalkan. Dan insya Allah dipraktekkan juga. Jadi kalau sudah di Marawis berarti kan untuk umum. Berarti untuk umum sudah dilakukan, sudah menjadi viral anggapannya ya, semua orang boleh membaca. Oh iya, Bib. Mengenai Marawis nih, mungkin dari penonton yang bisa dibilang masih orang awam yang harus banyak mencari ilmu, dari Marawis itu apa istilahnya Marawis itu, Bib? Biasanya bagaimana? Hajir Marawis ini ialah apa ya, kayak seni musik yang mana dulunya itu untuk syiar Islam yang dibawa oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Muhammad ini memang di Yaman sudah ada Marawis, tapi beliau itu membawa tradisi Marawis ke Bondowoso, terus diperluas tadi Bondowoso. Untuk apa? Untuk syiar Islam. Jadi dalam isi-isinya itu kebanyakan bagaimana sifatnya Rasulullah, bagaimana sifatnya Ahlul Bait, para sahabat juga, dan lain sebagainya. Jadi syiar-syiar untuk meneladani, tapi dilakukan supaya apa? Orang-orang lebih gampang untuk menghafal. Oh, juga lebih menarik kan? Lebih menarik. Jadi dulu di Indonesia pakai wayang. Iya. Nah, untuk menarik orang. Begitupun para habaib memakai cara itu. Oh, keren. Nah, dari kan itu dimasukkan ke dalam Marawis. Nah, bacaan dan nada-nadanya itu bagaimana, Bib? Apakah ada hal yang berbeda dari yang lain? Untuk nada karya dari yang Bijahi? Ya, jadi sebenarnya karyanya ini ya pertamanya tentang Marawis. Karena di Marawis kan ngikut lagu Marawis. Berarti untuk gerakannya apakah ada? Ya gerakannya ikut gerakan Marawis. Karena Marawis dari Yaman sudah gerakannya sudah ya seperti angka 8 itu. Angka 8 itu bagaimana filosofisnya? Nah, filosofis angka 8 itu saya kurang terlalu mendalam. Cuman yang saya pernah dengar, setiap langkah itu pasti lewat dari kanan. Yang mana kita kalau keluar ataupun melangkah itu dengan kebaikan. Pokoknya gitu. Nah
itu simpelnya. Cuma kalau secara detailnya ada lafal dan sebagainya itu dulu saya pernah dijelaskan, cuman lupa. Berarti memang mendahulukan kanan dulu karena memang kebaikan yang makna dari gerakan tersebut. Nah, untuk yang karya ini apakah sekaligus dengan seperti halnya dampak dari spiritual, apakah itu ada dengan apa spiritual dari yang awalnya misalnya orang nggak tahu apa-apa mendengarkan lagu dan itu ternyata karyanya si Ustadz Hasan Baharun. Nah, dari dampak tersebut biasanya untuk orang-orang yang mohon maaf ya Beb ya, dari yang non muslim itu apakah bisa untuk membaca dari itu karya ini? Nah, untuk yang muslim dulu ya. Untuk yang muslim yang belum mengenal Ahlul Bait ketika membaca ini kan bisa mengenal. Ada dampaknya berarti kan? Ya. Nah, untuk non muslim ketika mendengar ini, pasti dia bingung. Ya nggak bisa bahasa Arab ya. Iya. Bingung apa artinya. Tapi untuk non muslim yang bisa bahasa Arab, dia akan terheran-heran. Oh berarti tidak hanya Nabi Muhammad yang mulia. Ada sahabat Nabi, ada keluarga Nabi. Jadi non muslim pun akan nambah pengetahuan tentang Islam itu sendiri. Berarti yang mulia tidak hanya Muhammad, ada keluarganya, ada sahabat, ada banyak berarti di balik itu. Wah, menarik sekali berarti ya Beb ya mengenai karya yang dikarang oleh Ustadz Hasan Baharun dari Sebenarnya banyak karya-karya beliau yang menarik untuk kita tuh banyak, yang motivasi kita tuh banyak banget, bukunya dan sebagainya. Cuman kita membahas satu ini yang singkat saja sih. Ini kalau kita membahas tentang maksud tujuannya beliau membuat ini sangat panjang sekali. Beliau ini seorang sastrawan yang luar biasa. Masya Allah. Iya, beliau sampai dijulukin perpustakaan berjalan sama Al-Habib Arif Billah, yaitu Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid yang lagi viral sekarang ini. Iya, benar-benar. Nah, itu menjuluki beliau perpustakaan berjalan saking alimnya. Sastranya beliau itu sudah nggak usah dibahas lagi. Sudah di luar nalar gitu. Berarti pas waktu buat karya ini udah secara langsung inspirasi langsung gitu ya dari beliau. Bisa jadi. Coba kita lihat. Li semuanya. Oh iya. Ini. Tawasuli, Ali, Purbati, Tanjali, Mamakili, Munazali. Nah, gitu. Kan li kan sok syair gitu kan? Iya. Masya Allah, berarti sosok seorang Ustadz Hasan Baharun ini memang menjadi panggilan kamus berjalan gitu ya? Panggilan Perpustakaan. perpustakaan atau kamus berjalan. Terserah. Intinya itu juga kan untuk saking alimnya gitu. Ya. Pada zaman beliau. Ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Ini udah terjawab semua. Jadi yang udah diberikan informasi sangat dipahami banget ya oleh para penonton, juga bisa memahami bagaimana dari sosok Ustadz Hasan Baharun, kemudian karya syair mengenai Jibril Dukoha, dan bagaimana apakah dari non muslim bisa melantunkan syair-syair ini dengan misalnya bisa melafazkan bahasa Arabnya tapi akan menambah pengetahuannya. Nah, justru itulah yang menjadikan ladang jariah untuk kita semua karena isinya itu mengkaitkan dengan Ahlul Bait dan keluarga Rasulullah. Nah, itu saja, sekian dari diri saya dan terima kasih syukur kasir Habib. Sekian dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.